Itulah saudara-saudara, bagaimana doa-doa kita itu bisa dikabulin. Bisa 2 kali dikabulin untuk diri kita atau orang-orang setelah kita, anak cucu keluarga kita, orang lain yang merasakannya, atau tidak dikabulkan pada zaman kita hidup, tapi betul-betul bisa dirasakan oleh anak cucu keturunan kita setelahnya. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-24 di tahun 2024 ini. Waduh, sebuah angka cantik ini. Edisi 24 tahun 2024. Mudah-mudahan bisa gampang diingat. Saudara-saudara, apa kabar Anda hari ini? Sis, bro, om, tante, ibu, bapak, oma, opa, teman-teman muda, apa kabar Anda semua? Ternyata selain negara Malaysia yang menjadi salah satu negara paling banyak yang menonton Bible Learning, ternyata juga ada teman-teman dari Australia. Luar biasa, ada Oma Etika, ada Oma Oka di sana. Apa kabar Anda semua? Semoga Anda semua yang di Australia betul-betul juga diberkati dengan kuasa perlindungan dari Tuhan. Saudara-saudara, saya senang banget kalau saya melihat umat Kristiani semakin mencintai firman Tuhan, punya ketekunan membaca firman Tuhan setiap hari. Saya berharap semoga firman Tuhan yang kita baca setiap hari ini, intisari sabda yang kita serap jadi kekuatan kita, betul-betul bertumbuh, terungkap dalam hidup doa yang teratur. Doa yang berkualitas, doa yang betul-betul lahir dari kedalaman hati. Bukan gara-gara kita lagi ada maunya kita berdoa sama Tuhan. Tapi berdoa itu berkomunikasi dengan Allah sendiri. Nah kemudian dari doa yang teratur, doa yang mendalam, terciptalah relasi yang intim dengan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, orang kalau relasinya sudah dekat sekali dengan Allah, bayangin saudara-saudara, mungkin ya selama hidup Anda doanya tidak dikabulkan oleh Tuhan. Mungkin Tuhan belum mengabulkan doa Anda hari ini. Mungkin Tuhan belum mengabulkan doa Anda besok, bulan depan, bahkan tahun depan. Atau bahkan selama hidup kita di dunia ini, Tuhan belum mengabulkan doa-doa kita. Tapi kalau kita punya relasi yang dekat dengan Tuhan, Tuhan punya cara hitung-hitungannya. Bisa jadi anak cucu Anda yang akan mengalami buah-buah doa Anda. Bisa jadi kemakmuran, rezeki, kasih setia, kedamaian, betul-betul yang ngerasain itu anak cucu Anda. Romo, saya nggak apa-apa Romo. Saya kan udah tua Romo. Saya udah siap dipanggil Tuhan. Saya udah kenyang makan asam garam. Asal anak cucu saya nanti boleh merasakan buah-buah doa saya. Saya ikhlas, saya rela Romo. Bukankah begitu para oma opa, para orang tua yang terkasih? Betul-betul hidup Kristiani dalam doa kita tidak boleh egois. Sebab Tuhan selalu punya cara. Saya bisa berkata seperti ini saudara-saudara karena saya lagi-lagi belajar dari figur Raja Daud. Raja Daud ini yang sudah dibahas dalam video-video Bible Learning edisi-edisi sebelumnya. Betul-betul kita bisa melihat nanti khususnya dalam kitab 2 Samuel bab 7 ayat 4-17. Di masa itu sebetulnya Daud cuman punya keinginan, baru punya kemauan, punya gambaran, punya bayang-bayang, punya harapan dan impian suatu saat nanti dia akan membuat rumah yang layak bagi Tuhan. Baru rencana saudara-saudara. Kita tahu selama zaman pemerintahan Daud belum berhasil membuat rumah atau bait Allah di Yerusalem. Belum kesampaian. Di zaman Daud itu cuman kemah pertemuan, kemah suci yang dibuat di zaman Musa. Di arak itu, tabut perjanjian yang disimpan di kemah suci, diarak oleh Daud ke Yerusalem. Tapi bagaimana membangun rumah maha indah yang bagus, yang kuat, yang kokoh, yang megah, Daud belum. Dia cuman pengen doang. Dia cuman punya harapan doang. Karena nanti soal bait Allah dibangun di Yerusalem itu baru mulai terjadi di zaman
Salomo anak dari Daud. Nah, kita bisa lihat kalau orang punya relasi yang sangat dekat dengan Tuhan, seperti Daud, mungkin harapannya belum jadi kenyataan selama dia hidup. Mungkin harapan mau membangun rumah Allah yang bagus dan megah tidak kesampaian. Tapi yang menikmati baru terwujud doa-doa dan harapannya di zaman anaknya. Kemudian ternyata apa yang diharapkan oleh Daud dari buah-buah kesetiaannya, buah-buah imannya bukan cuma dinikmati oleh anaknya Salomo. Tetapi saudara-saudara, ini yang akan saya ungkap betul-betul. Doa kita hari ini bisa jadi puluhan tahun kemudian orang-orang anak cucu Anda yang akan menikmatinya. Hal ini bisa kita lihat tadi di 2 Samuel bab 7 ayat 4-17. Pada waktu itu kan Daud mulai rencana membangun rumah Allah di Yerusalem. Apakah Anda tahu, sebagai informasi ya, Daud itu bukan cuma hebat di medan pertempuran. Daud bukan cuma hebat untuk dirinya sendiri, tidak mendendam, tidak marah, tidak iri hati, tidak membalas. Tapi juga Daud sebetulnya adalah salah satu raja di Israel yang punya perhatian khusus istimewa terhadap doa-doa, ibadah-ibadah di Israel pada waktu itu. Sebelum Daud, kita bisa melihat orang-orang Israel mudah sekali jatuh pada penyembahan-penyembahan berhala. Di kota-kota yang disebut dalam kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, bagaimana misalnya di Betel, bagaimana di Samaria, bagaimana di Gilgal. Itu tempat di mana Abraham, Ishak, Yakub itu pernah tinggal di situ, berjumpa dengan Allah. Tetapi justru disitulah orang-orang Israel malah menyembah dewa-dewa bangsa lain. Terlalu banyak tempat ibadahnya, sehingga setiap tempat ibadah cari coraknya sendiri, cari gayanya sendiri, mudah sekali untuk tercampur-campur dengan penyembahan berhala dari bangsa-bangsa Kanaan. Nah, oleh Daud ketika dia jadi raja, dia susun itu perjanjian dengan suku-suku di utara, dengan suku-suku di selatan. Dia pindahkan betul-betul ibu kota kerajaannya di Yerusalem, dan semua pusat-pusat keagamaan yang menjadi sumber penyembahan berhala itu ditutup oleh Daud dan semuanya difokuskan di Yerusalem. Bayangin, udah jadi tempat tinggalnya, ibu kota kerajaannya, jadi pusat ibadah juga. Jadi Daud bisa langsung mengkontrol. Maka tidak heran saudara-saudara, Daudlah yang banyak membuat mazmur, menggubah mazmur, doa-doa di Israel, ibadah-ibadah di Israel, mendidik para imam, menyediakan fasilitas bagi para imam supaya bisa menjadi imam yang baik. Imamnya Allah ini, itu dimulai dari Raja Daud. Seperti nanti juga Anda lihat sendiri, di zaman Salomo udah mulai kelihatan. Ketika Daudnya udah wafat, orang Israel jatuh lagi pada penyembahan berhala lagi. Jadi betul-betul tonggak monoteisme, tonggak taat kepada Allah, Allah yang esa, Allah yang satu-satunya layak disembah dan dipuji, itu betul-betul dari kerajaan Daud. Bisa jadi saudara-saudara, ya Romo, apa hebatnya? Apa untungnya hebat doang di zaman Daud, tapi anak-anaknya Salomo, nanti anaknya Rehabeam, terus keturunannya malah jatuh pada penyembahan berhala. Ini dia, saya akan memperkenalkan kepada Anda rencananya Tuhan, waktunya Tuhan, hitung-hitungannya Tuhan. Nah, dikatakan begini, misalnya di ayat 12, bagaimana janji Allah kepada Daud ini. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama dengan nenek moyangmu, ungkapan itu adalah ungkapan halus dari kematian. Jadi kalau orang sudah mati, disebutnya dalam kitab suci perjanjian lama sebagai dia sudah mendapat perhentian bersama nenek moyangnya. Itu artinya. Maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian. Anak kandungmu, aku akan mengokohkan kerajaannya. Wah Romo, gampang dong. Anak kandung kerajaan yang hebat, yang kokoh, ya udah Salomo bisa bangun bait Allah,
Salomo bisa membawa Israel betul-betul pada kemakmuran pada zaman itu. Tapi nanti dulu, apakah jawabannya hanya sebatas Salomo? Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Betul kan Romo? Salomo kan? Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Ini dia. Kita tahu kerajaannya Salomo itu nggak berlangsung selama-lamanya. Begitu Salomonya wafat, kan Salomo digoda oleh para istrinya yang membawa berhala-berhala. Salomo jatuh lagi pada penyembahan berhala, banyak dewa-dewa. Nanti anaknya Rehabeam juga nggak bener. Anaknya Rehabeam juga makin hancur. Maka apakah janji Allah gagal, saudara-saudara? Nanti dulu. Dilanjutkan di ayat 14. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi putraku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang padanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan itu, tepat seperti penglihatan ini, Natan berbicara kepada Daud. Saudara-saudara, melalui Nabi Natan, Allah berbicara tentang bagaimana masa depan keturunannya Daud. Dalam satu sisi, memang kita sangat mudah untuk menjawab, oh ternyata nubuatannya Allah itu melalui Nabi Natan akan terwujud dalam diri Raja Salomo. Raja besar, raja yang hebat, bisa mendirikan rumah Allah di Yerusalem secara megah luar biasa. Lalu ditambah lagi, kalau dia melakukan kesalahan, Allah akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang. Tetapi Allah berjanji akan menjaga kasih setianya sampai kerajaannya ini lestari sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku terkasih, inilah yang disebut dengan dua sisi nubuat. Nubuat itu terpenuhi dalam jangka pendek dan juga nubuat itu terpenuhi juga dalam jangka waktu yang lebih panjang. Yang namanya juga waktunya Tuhan. Tuhan punya hitungannya sendiri. Memang nubuatan Natan ini berbicara tentang Salomo, tetapi ternyata kita tahu tidak hanya sebatas Salomo saja, tetapi terus mengacu pada satu figur dalam perjanjian baru, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana Tuhan Yesus dalam perjanjian baru, dalam Injil seringkali dikenali sebagai Putra Daud, Son of David, Sang Mesias. Itulah saudara-saudara bagaimana doa-doa kita itu bisa dikabulin. Bisa dua kali dikabulin untuk diri kita atau orang-orang setelah kita, anak cucu keluarga kita, orang lain yang merasakannya, atau tidak dikabulkan pada zaman kita hidup, tapi betul-betul bisa dirasakan oleh anak cucu keturunan kita setelahnya. Maka dari itu saudara-saudara, kalau begini, jangan pernah lelah dalam berdoa. Meskipun Tuhan belum mengabulkan doa kita, kita lalu protes, kita langsung meminta, Tuhan, kapan Tuhan, kenapa Engkau tidak mengabulkan doa-doaku? Sama seperti Daud. Di zaman Daud, bait Allah belum tercipta, baru nanti tercipta setelah zaman anaknya, yaitu Salomo. Apakah Daud marah? Apakah Daud jengkel? Apakah Daud protes kepada Tuhan? Tidak. Dia cuma melakukan apa yang menjadi tugasnya. Dia cuma melakukan apa yang menjadi bagiannya. Itu masing-masing dari kita punya bagiannya sendiri-sendiri. Nah, saudara-saudaraku terkasih, dalam bacaan Injil dibacakan itu Markus bab 4 ayat 1 sampai 20 tentang perumpamaan benih. Kita tahu benih ditaburkan jatuh di 4 tempat yang berbeda. Yang mana saja coba? Di pinggir jalan, di tanah yang berbatu-batu, di semak duri dan di tanah yang baik. Saudara-saudara, izinkan saya untuk membahas benih yang jatuh di semak duri. Karena di sana dikatakan begini, benih yang jatuh di semak duri adalah orang yang setelah mendengar sabda itu
tetapi sabda itu dihimpit oleh kekhawatiran dunia. Saudara-saudara, di zaman sekarang siapa sih yang gak khawatir? Nanti tanggal 14 Februari itu mau jadi hari kasih sayang atau hari yang mencekam, kita juga gak pernah tahu. Khawatir Romo tentang masa depan anak-anak, tentang bulan depan bagaimana cicilan harus dibayar, tentang sakit penyakit yang menggerogoti. Semua sangat amat mengkhawatirkan. Tetapi saudara-saudara, dengan sabda Tuhan yang turun atas diri kita, Tuhan, aku mau kau angkat kekhawatiranku. Meskipun Tuhan, masalah akan selalu ada dalam kehidupanku, aku percaya bersama sabdamu aku bisa melewati kekhawatiran-kekhawatiranku ini. Kemudian juga benih yang jatuh di semak duri adalah mereka yang dihimpit juga oleh tipu daya kekayaan. Tipu daya kekayaan. Kekayaan itu baik sebagai berkat, tetapi hati-hati bisa didomplengi oleh si jahat yang suka menipu, yang suka memanipulasi. Seolah-olah kalau saya banyak duit Romo saya akan bahagia, padahal belum tentu. Romo, kalau saya punya banyak duit Romo saya akan melayani gereja. Belum tentu juga, yang ada Anda tambah sibuk dengan bisnis-bisnis Anda. Saudara-saudara, jalani apa yang menjadi bagian kita saat ini. Oleh keinginan-keinginan akan hal yang lain. Saudara-saudara, seringkali kita ini dikuasai oleh berbagai macam keinginan. Seperti lagunya Doraemon. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Saudara-saudara, yang namanya keinginan tidak akan pernah memuaskan diri kita. Mau yang ini, udah dapat, masih mau yang lain lagi. Dapat, mau lagi yang lain. Karena jiwa manusia tidak pernah terpuaskan. Apalagi kalau keinginan sudah disusupi oleh nafsu. Makin kurang, makin kurang, makin kurang. Karena keinginannya terlalu banyak. Hati-hati dengan keinginan kita. Karena kita lama-lama lupa apa sih yang sebetulnya yang kita inginkan. Jiwa kita inginkan apa sih sebetulnya. Karena tertumpuk-tumpuk, tertutupi oleh keinginan-keinginan yang tidak teratur itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, makanya dalam doa, ketika Anda terlalu banyak mohon, ingin ini, ingin itu dalam doa, coba selami doa-doa Anda. Apa yang sebetulnya jiwaku inginkan? Apa yang sebetulnya yang aku perlukan saat ini? Mungkin Tuhan tidak mengabulkannya sekarang atau besok atau nanti. Mungkin kita sendiri tidak menikmati buah-buah doa kita, tapi dinikmati oleh anak cucu dan keturunan kita semua. Salam damai sejahtera saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Salam, bye-bye.